Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Masih berkaitan dengan minggu kemarin, hanya saja materi kali ini lebih diperdalam lagi. Membahas tentang dimensi hubungan antar kelompok, lalu juga kriteria hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kali ini ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Nah, kita singkat jadi KI. KI 1 dan KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Lalu KI 3-nya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya, serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu KI 4-nya mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, dilihat dari kompetensi inti tadi, ada yang namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu 3.1 memahami mengelompokkan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Indikator pencapaiannya, peserta didik mampu menganalisis hubungan antar kelompok di masyarakat. Jadi kalian udah bisa menganalisis nih hubungan antar kelompok di masyarakat itu seperti apa. Lalu kompetensi dasar KI 4 itu menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Ada dua indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu peserta didik melakukan diskusi kelompok mengenai hubungan antar kelompok masyarakat. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi bagan mengenai hubungan antar kelompok di masyarakat. Jadi nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas berupa kalian membuat video juga tentang dimensi hubungan antar kelompok itu masuk dalam apa saja, seperti itu. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti kegiatan dari materi, kalian menganalisis hubungan antar kelompok di masyarakat, lalu kalian mampu melakukan diskusi kelompok mengenai hubungan antar kelompok di masyarakat dan mampu mengkomunikasikan hasil diskusi tersebut dalam bentuk presentasi. Nanti Ibu minta perwakilan kelompoknya aja ya. Nah, lanjut. Hubungan antar kelompok di masyarakat. Kita lihat dari kriteria fisiologis dulu. Nah, kriteria fisiologis ini berdasarkan pada persamaan jenis kelamin. Misalnya laki-laki, perempuan, usia tua dan muda, atau ras itu sendiri. Nah, persamaan jenis kelamin ini berbeda dengan gender ya. Kalau gender itu lebih kepada peran laki-laki dan perempuan, tapi kalau jenis kelamin itu lebih kepada keadaan biologis manusia, seperti itu. Lalu ada kriteria kebudayaan. Apa aja sih kriteria kebudayaan ini? Jadi kriteria ini mencangkup kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan
seperti kelompok etnik, lalu beberapa kelompok antar warga negara, misalnya Indonesia, lalu kan itu sama ya budayanya, walaupun di Indonesia sendiri itu multikultural. Meskipun tidak menyebutkan faktor agama, bahkan dalam banyak kasus pengelompokan berdasarkan agama ini pun dapat dimasukkan dalam kategori kriteria kebudayaan. Lalu yang ketiga ada kriteria ekonomi. Nah, kriteria ekonomi ini dibedakan antara mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan tidak memiliki kekuasaan ekonomi. Maksudnya yang dari tingkat pendapatan ekonominya itu seperti apa, daya belinya seperti apa, lalu juga dalam kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Lalu ada yang namanya kriteria perilaku. Nah, kriteria perilaku ini didasarkan pada cacat fisik, cacat mental, dan penyimpangan terhadap aturan masyarakat. Kalau dalam contoh yang Ibu kasih, itu ada gambar anak SMA yang berpakaian ketat ya. Dan di sini juga ada perlombaan di mana mereka ini saling bersatu. Jadi kayak seperti mereka ini memiliki kecacatan fisik namun dalam satu komunitas yang sama. Nah, lalu ada dimensi hubungan antar kelompok. Apa aja sih dimensi hubungan antar kelompok? Yang pertama, dimensi sejarah. Poin-poinnya adalah terkait dengan timbulnya stratifikasi etnik, stratifikasi jenis kelamin, dan stratifikasi usia. Nah, kalau Ibu kasih ini contohnya politik apartheid ya. Kalau misalnya politik apartheid ini ngelihat dari stratifikasi kulit. Jadi dia itu membeda-bedakan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam gitu. Nah, menurut Noll hanya dapat terjadi apabila memenuhi 3 syarat kalau stratifikasi etnik, yaitu yang pertama etnosentrisme, yang kedua persaingan, dan yang ketiga perbedaan kekuasaan. Nah, kalau misalnya kontak antar kelompok kulit putih dan kelompok kulit hitam di Afrika Selatan itu pada masa politik apartheid itu kan malah berkembang menjadi hubungan perbudakan. Jadi hal ini itu terjadi karena adanya etnosentrisme pada kelompok kulit putih dan adanya persaingan di bidang ekonomi dan ada kekuasaan juga yang lebih besar dari kelompok kulit putih itu sendiri. Lalu stratifikasi usia berkaitan dengan kekuasaan, hak istimewa, dan prestis yang dimiliki individu sejak mulai beranjak dewasa hingga menjelang tua. Jadi misalnya kayak Ibu sebagai guru kalian itu mengapa disebut Bu Guru, mengapa harus dihormati, lalu bagaimana kalian bersikap dengan guru, dengan orang tua, dengan kawan sebaya kalian, itu kan ada membedakan ya. Nah, itu dibedakan atas stratifikasi usia. Lalu stratifikasi jenis kelamin terkait dengan industrialisasi. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan itu masih belum terlihat jelas. Lanjut, ada dimensi sikap. Nah, dimensi sikap ini erat kaitannya dengan prasangka dan stereotip. Misalnya, ada dugaan dugaan tersebut tidak didasari oleh pengetahuan, pengalaman, ataupun bukti yang memadai. Misalnya, orang Padang dinilai pelit, padahal nggak semua orang Padang pelit ya. Atau orang Jawa dianggapnya suka ngutang atau
dianggapnya lamban seperti itu. Padahal nggak semua, tidak ada yang membedakan antara etnis mana dengan etnis mana gitu. Padahal itu kan jatuhnya lebih ke bias ya. Bias. Nah, dari bias tersebut menimbulkan prasangka. Dan ada yang namanya stereotip. Stereotip itu citra yang kaku mengenai suatu kelompok ras atau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Jadi citra di sini itu bisa berbentuk positif, bisa juga negatif gitu. Selanjutnya ada dimensi institusi. Apa sih dimensi institusi itu sendiri? Nah, dimensi institusi dalam hubungan antar kelompok dapat berupa institusi politik dan ekonomi. Nah, institusi dalam masyarakat dapat memperkuat pengendalian sosial, sikap, dan hubungan antar kelompok. Nah, misalnya kayak kalian ini diberi aturan, misalnya dari kecil harus belajar bagaimana bersikap dengan orang tua, itu bagaimana berperan sebagai anak, itu diajarkan melalui institusi yang namanya keluarga. Lalu kalau dari segi institusi pendidikan, bagaimana kalian bersikap dengan teman kalian, bagaimana kalian mengembangkan diri kalian. Nah, institusi itu dapat pula berfungsi untuk menghilangkan pola hubungan antar kelompok. Itu yang contohnya, seorang petugas administrasi nggak perlu mengenal dengan baik orang-orang dan instansi mana yang dihadapinya. Jadi hubungan yang terjadi itu tidak lebih dari hubungan administrasi saja. Jadi kalian tuh nggak perlu mengenal secara personal. Selanjutnya, dimensi gerakan sosial. Nah, hubungan antar kelompok yang sering melibatkan gerakan sosial, baik yang diprakarsai oleh pihak yang menginginkan perubahan ataupun dia yang mempertahankan keadaan yang sudah ada, itu misalnya gerakan perempuan untuk menentang kekerasan dalam rumah tangga. Ibu kasih contohnya itu gerakan menutup aurat yang dikampanyekan saat CFD dengan gerakan feminis. Jadi gemar atau gerakan menutup aurat ini adalah suatu gerakan yang mana menuntut perempuan untuk menjaga dirinya dengan berpakaian secara tertutup. Dan jika gerakan feminis ini lebih kepada pembebasan atau bagaimana perempuan itu bereksistensi, dan perempuan itu sebagai, dan dirinya itu sebagai individu yang mana tidak bisa dikekang oleh masyarakat. Nah, di sini ada pola-pola hubungan antar kelompok. Yang pertama, akulturasi. Jadi kebudayaan antar kelompok ras bertemu dengan kelompok lain, sehingga kedua kebudayaan itu membaur dan berpadu, sehingga tidak ada yang membedakan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan satunya lagi, seperti itu. Contohnya kayak batik di Indonesia itu banyak ya, dan bahkan ada batik-batik Jawa Tengah yang sulit dibedakan dengan batik Yogyakarta gitu. Lalu ada yang namanya pola hubungan dominasi, suatu kelompok menguasai kelompok lain. Contohnya itu kedatangan bangsa Eropa ke benua Afrika atau Asia untuk memperoleh sumber alam yang dilanjutkan dengan dominasi atas penduduk. Jadi awalnya itu mereka memperoleh sumber alam seperti rempah-rempah, lalu menjajah nih gitu. Selanjutnya ada yang namanya pola hubungan antar kelompok paternalisme.
Paternalisme itu suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas ras pribumi. Nah, pola ini muncul karena kelompok pendatang lebih kuat secara politik. Jika dominasi itu bisa secara perdagangan ya, secara ekonomi, tapi paternalisme itu mempengaruhi secara politik, jadi lebih ke kebijakan-kebijakan. Lalu ada yang namanya integrasi. Integrasi itu suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dan masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Jadi, hak dan kewajiban yang terkait dengan ras seseorang hanya sebatas bidang tertentu saja, tidak berkaitan dengan bidang pekerjaan atau status yang diraih dengan usaha. Misalnya, dalam sekolah itu, kenapa anak-anak murid bisa menyatu berteman dengan siapa saja dari berbagai latar belakang atau suku bangsa yang berbeda. Nah, itu karena mereka sudah diintegrasikan gitu, sudah disatukan, tidak mengakui adanya, mereka mengakui adanya perbedaan, tapi tidak berpikir bahwa perbedaan itu mempengaruhi mereka gitu. Lalu ada yang namanya pluralisme, pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat dan fokus pada kemajemukan ras. Nah, ada yang namanya tokoh Furnival. Nah, menurut dia, masyarakat majemuk itu masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai kelompok yang berbeda. Jadi pluralisme itu erat dengan masyarakat majemuk. Contohnya masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang terdiri atas 3 kelompok ras yang hidup berdampingan dalam satuan politik, namun terpisah. Jadi ketiga kelompok itu Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Di sini ada evaluasi, mungkin PowerPoint-nya akan Ibu kirim ke grup kelas. Kalian mengerjakan evaluasi di sini di Word, nanti kirim ke email Ibu ya. Nah, sekian materi dari Ibu. Tidak ada yang sempurna ya anak-anak. Jadi di sini ada tokoh dari Tionghoa, namanya Lao Tzu. Watch your talk, they become your word. Perhatikan pikiran kamu, itu akan menjadi kata-kata. They become your action. Watch your action, they become your habits. Watch your habits. Jadi perhatikan pikiran kamu, itu akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata, itu akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakan kamu, maka itu akan menjadi kebiasaan kamu. Nah, perhatikan kembali kebiasaan kamu, mereka akan menjadi karakter gitu. Jadi kata-kata, kebiasaan, dan tindakan itu akan menjadi karakter. Dan karakter itu akan menjadi takdir kamu. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup kelas. Nanti akan Ibu jawab. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Ibu juga nggak tahu kapan pandemi ini selesai, tapi tetap enjoy, tetap sehat, jaga pola makan, dan tetap berpikir positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.